kasih pada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di acara diseminasi dan penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Tumpal Octavianus Samosir SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tanjung Balai pada tanggal 25 Oktober 2023. Adapun tertib acara kita, yang pertama adalah kata pembukaan dari protokol, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan dari Ibu Simalamo, yang keempat penyampaian diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Tumpal Octavianus Samosir SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tanjung Balai. Yang kelima nanti ada tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Asyanturi. Baik, untuk acara kita yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu guru silakan berdiri. Selanjutnya kata sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Ibu Simalamo. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Baik, meskipun sore, saya harap kita semuanya masih dalam lindungan Tuhan dan juga tetap semangat untuk mendukung semua dalam perkembangan sekolah kita. Kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih dan selamat berjuang buat Bapak Tumpal Octavianus Samosir SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari Kota Tanjung Balai. Semoga budaya positif yang akan Bapak berikan dan jelaskan nanti kepada Bapak Ibu guru di tempat ini dapat berbuah baik dan dapat kita implementasikan di sekolah kita untuk menjadi lebih baik, khususnya para peserta didik kita dan juga kita seluruh warga sekolah di sini. Semoga waktu ini dapat kita manfaatkan dengan baik. Mari kepada Bapak dan Ibu kita sama-sama mendengarkan dan juga mempraktekkan serta mengimplementasikan apa yang bisa ataupun apa yang sudah Bapak Tumpal Octavianus Samosir sebagai calon guru penggerak ini berikan kepada kita pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya penyampaian diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Tumpal Octavianus Samosir SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tanjung Balai.
Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mewakili di sini, kepada Ibu Simalango dan juga kepada rekan-rekan guru sekalian. Salam bahagia kepada kita seluruhnya. Di sini saya hadir sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Pada sore hari ini, ketepatan dalam modul 1.4, kami calon guru penggerak akan melaksanakan aksi nyata mengenai tentang apa yang telah kami pelajari dalam dalam dokumen kami di modul 1.4 itu, yaitu mengenai tentang budaya positif sekolah. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga nanti apa yang kita dengarkan sama-sama dan akan kita lihat sama-sama dapat nanti seperti yang harapan dari kepala sekolah kita implementasikan dalam kehidupan kita dan juga dalam proses belajar mengajar di dalam kelas di sekolah kita ini di SMA Tertunggal. Maka Bapak Ibu, kami di sini juga sebagai calon guru penggerak mengharapkan kepada Bapak Ibu supaya untuk di angkatan 10 dan 11 sekarang sudah dibuka. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar untuk di guru penggerak di angkatan 11 yang sekarang lagi berlangsung. Dan semoga kita sama-sama menggerakkan ya, karena kita tergerak dan kita bergerak dan akhirnya kita menggerakkan semua komponen dalam bidang pendidikan. Maka dari situ saya minta kepada Bapak Ibu supaya kita berdiri sebentar. Untuk sebentar kita ice breaking dulu. Kita lihat di dalam layar kita semua, kita berdiri Bapak Ibu. Kita berdiri ya, silakan Bu. Oke, kita akan breaking, kita lihat. Ya, kita ikuti gerakannya supaya merenggangkan dulu otot-otot kita yang satu hari kita sudah belajar. Ya. Ya, tunggu, Ibu. Oke. Iya. Kita renggangkan dulu. Together, worship Him forever. Look at what He's done.
Ya, kita balikan dulu semangat kita pada sore hari ini karena satu hari kita sudah mengajar. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke modul kita. Yang pertama, Bapak Ibu akan saya bawa ke dalam pertanyaan pemantik sebentar. Kita lihat di depan kita di layar. Baik, Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ayo, bagaimana? Apakah kita setuju sebagai guru dengan memberikan hukuman kita dapat meningkatkan disiplin siswa gitu? Bagaimana? Setuju? Oke, yang setuju tangan. Yang setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan. Setuju? Oke. Iya, hampir semua setuju ya. Baik, nanti akan kita lihat jawabannya. Apakah benarkah membuat dengan memberikan hukuman, disiplin di sekolah akan benar-benar terlaksana? Itu yang selama ini kita lihat ya, kita punyai peraturan dan sebagainya, baru kita buat disiplinnya, maka disitu meningkat. Nah, kita bayangkan apakah selama kita lakukan itu meningkat tidak? Apa makin siswa ini semakin bagaimana gitu ya? Yang kedua, apakah pemberian hadiah misalnya dalam kelas Bapak Ibu ya, ada siswa yang berprestasi, ada siswa yang mampu, ini akan membuat siswa itu semakin berprestasi. Setuju? Setuju? Iya, kita semua setuju ya bahwa pemberian hadiah di kelas pembelajaran kita dapat membuat ya siswa semakin meningkat prestasinya. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah guru harus mampu memberikan solusi pada setiap masalah siswanya di kelas? Apakah guru harus mampu memberikan solusi pada siswa yang bermasalah? Harus. Apa alasannya, Pak? Silakan, Pak. Kita buat biar ada perubahan pada siswa tersebut. Supaya Biar ada peningkatan perubahan sikapnya dan berbuat masalah. baik, karena supaya ada peningkatan perubahan dari si siswa tersebut. Ada yang tidak setuju bahwa guru harus mampu, setiap guru mata pelajaran terserah ini pun harus mampu, bukan guru BK saja, memberikan solusi pada siswa yang bermasalah, khususnya Bapak Ibu wali kelas. Setuju? Setuju ya? Baik, kita setuju di sini. Dan pertanyaan terakhir, nanti ini akan terjawab semua Bapak Ibu. Salah rupanya punya aku. Benar yang kayak gini gitu. Selama kita melakukan pembelajaran di kelas yang seperti ini, benar. Oh yang ini salah gitu ya. Yang keempat, apakah guru harus bisa berperan sebagai teman terhadap siswa? Setuju kita? Guru harus bisa menjadi teman, bukan dia hanya sebatas guru, tapi bisa menjadi teman pada siswa. Setuju semua ya? Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat pertanyaan matik dan kita sudah berefleksi sendiri. Apakah benar aku bisa menjadi teman? Apakah aku harus bisa membuat solusi kepada siswa bila mana ada bermasalah? Apakah harus reward ini bisa meningkatkan prestasi siswa? Atau hukuman bisa membuat disiplin di sekolah SMA Tritunggal ini meningkat? Nah, di sini akan kita belajar dari yang dinamakan dengan budaya positif. Budaya positif yang nanti akan kita lihat, kita akan refleksi dulu. Apakah sekolah kita sudah melakukan budaya positif? Selama kita berada di sini, dari mulai masuk sampai selesai pembelajaran, apakah budaya positif di SMA Tritunggal ini sudah terlaksana dengan baik? Dan bentuk budaya positifnya yang mana? Nah, itu akan kita lihat. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, budaya positif sekolah itu dapat dilihat dari nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Apakah di kelas kita, apakah di sekolah kita
siswa kita sudah berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kritis dalam artinya ini dia mampu menanggapi segala hal yang terjadi dalam pembelajarannya. Yang kedua, dia bisa penuh hormat. Apakah saling menghormatikah terjadi di kelas? Baik kepada guru, baik kepada temannya. Dan berikutnya, mereka bertanggung jawab nggak dengan apa yang telah kita berikan? Mungkin dalam kelas, bikin harian, bertanggung jawab nggak? Mungkin dalam pembelajaran, tugas-tugas, bertanggung jawab nggak mereka? Nah, kalau mereka sudah melakukan ini, maka budaya positif di SMA Tritunggal sudah terlaksana dengan baik. Di sini kita merefleksikan diri. Ini belum. Oh, ini sudah. Nah, dalam modul ini kita akan dibuat paradigma baru. Sebagai guru, digugu dan ditiru, dan sebagai contoh. Paradigma yang pertama itu adalah untuk membangun budaya yang positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Yang pertama, perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan kita tidak positif, otomatis budaya positif tidak akan dapat kepada siswa. Aman, nyaman, dan murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mereka sendiri, mandiri, dan dapat bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol diri. Dalam hal ini kontrol diri ini, bagaimana kita sebagai guru menghadapi siswa? Bisa nggak kita kontrol diri kita sebagai siswa? Ya, kepada siswa. Kita sebagai guru bisa kontrol diri kita. Waduh, aku hari ini lagi emosi dan sebagainya, masuk kita ke kelas, kita bisa nggak kontrol diri kita? Bahwa kita di kelas itu untuk memberikan pembelajaran, bukan meluapkan apa yang menjadi emosi kita. Nah, di sini saya akan mengajari, saya akan mencoba, Bapak Ibu, sekarang coba lakukan kegiatan yang saya minta ini. Anda dan teman Anda akan melakukan sebuah kegiatan, nanti berpasangan saja, ya, ada yang nanti sendiri boleh. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda, tangan kanan. Ini barang yang sangat berharga. Ini, ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena ini benda begitu penting di kehidupan Anda. Tugas rekan Anda nanti yang B, lawan Anda nanti, itu mencoba dengan segala rayuan untuk Anda bisa memberikan barang berharga ini kepada Anda. Nah, di sini kita diminta, kita berpikir, kita kasih atau tidak, mana yang baik? Barang yang berharga kita ini kita kasih atau tidak kepada rekan kita ini. Dan rekan yang meminta ini buat 1001 cara supaya dia mampu. Boleh menarik, boleh. Merampas, boleh. Membujuk, boleh. Nah, jadi apakah kita sebagai yang pemegang benda ini kita kasih benda yang berharga itu, yang kita tepal ini kita buka, nah, atau tidak? Sekarang coba kita praktekkan. Dan jangan langsung, waduh kasih atau enggak ya. Nah, kita yang sendiri mikirkan. Ya, nanti jawabannya kita kasih tahu. Ini dikasih atau tidak. Baik, Bapak Ibu, coba silakan yang sebelah kanan saya, mungkin Bu Febri memegang benda itu, Ibu Mani memegang benda itu, baru Pak Joy memegang benda itu, Pak Alek, mungkin nanti bisa dengan Ibu apa? Sebentar, Ibu Grace, Pak Alek yang megang. Bisa nggak dirayu Ibu Grace Pak Alek untuk membuka benda berharga itu? Tapi yang bukan yang lain ya, benda berharga itu. Oke, baik. Saya kasih 30 detik Bapak Ibu untuk bereaksi. Silakan. Iya. Ibu tutup mata, yang megang itu tutup mata aja. Dengarkan apa yang dia minta. Dengarkan apa yang dia raih. Ya. Cantik kan? Boleh pinjam. Pinjam ya buku ini. Udah buka aja lah. Boleh dengan paksa boleh, dengan paksa boleh. Nah,
ada janji-janji pun silakan. Saya kebiasaan muslim saat ini. Ada lagi kepala di tangan ini ada Oke, lanjut. Iya, dirayu, dirampas, dia apa terserah. Itu usaha. ada kebetulan saya. Dan kenapa nggak bisa? Dapat. Oke. Baik, cukup. Saya hanya mau minta satu sampel. Dapat belum? Belum dapat? Belum dikasihnya? Belum. Iya. Kasih keras kepala ini. Keras kepala ya? Keras kepala. Sekali kepalaku. Iya. Baik. Saya mau bertanya kepada Ibu Damani. Ibu bisa ke depan, Bu? Ibu bisa ke depan sebentar. Tapi kalau cek tadi Iya. Sini, Bu, ke depan. bersama laki-laki. Saya mau bertanya. Pertanyaan pertama. Apakah Anda membuka tadi kepalan yang memegang benda berharga Anda tadi kepada ibu yang merayu Anda? Paksa. Iya, saya terpaksa membukanya. Alasannya kenapa, Bu? Alasannya karena saya tidak kuasa menahan. Berarti terpaksa, ya? Dipaksa maka terbuka akhirnya. Kalau alasan ibu pertama sebenarnya nggak mau membuka itu. Iya. Kenapa ibu nggak mau buka? Nggak mau langsung kasih gitu? Semula saya bersikeras tidak memberikannya karena merasa itu adalah hak milik saya. Tetapi karena lawan saya lebih kuat dari saya, maka saya akhirnya menyerah. Oh, berarti kekuatan dari lawan ibu bisa mengalahkan ibu ya? Iya, bisa mengalahkan ibu. Oke, dari situ kita dapat ya. Terima kasih banget untuk Ibu Damani. Ya. Pertanyaan berikutnya. Tadi siapa yang menurut ibu, pertanyaan nomor 3, yang memegang kontrol permainan tadi sampai akhirnya terjadi berhasil atau tidak? Siapa yang memegang kontrol? Saya, Kenapa? karena saya yang memegang hak saya. Hak saya dan tidak diberikan. Tidak diberikan. Tidak. Berarti ibu bisa memegang kontrol. Iya. Berarti ibu bisa artinya punya pendirian. Yes. Tidak akan saya berikan. Apapun yang diberikan yang dilakukan oleh lawan saya tidak akan saya berikan ini. Iya, benar. Berarti ibu bisa memegang kontrol ya. Oke, tepuk tangan. Iya kepada ibu Febri. Karena saya yang punya, saya nggak mau. Ngapain saya kasih? Mau dirayunya kayak mau dikasih 1 miliar kayak ini benda berharga saya nggak akan pernah kasih. Ya, jadi dari 3 pertanyaan ini, yang pertama tadi, apakah Anda membuka? Enggak. Kenapa? Ya karena seperti ini. Apakah Anda menutup pantangannya sampai sejauh mungkin sampai mau dipaksa mau saya tutup? Iya. Kenapa? Ya saya pertahankan. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang megang kontrol di sini? Yang megang kontrol itu ya saya. Saya berhasil mempertahankannya. Oh, saya berhasil membukanya dengan paksa. Dan semalam tadi dengan paksa besar sakit tangannya Ibu Damani tadi. Udah terbuka jadi. Nah, dari sini kita bisa melihat positifnya. Semua bisa berhasil apabila ada usaha. Semua bisa berhasil. Kalau kita membuat sekolah kita ini, yaitu menjadi sekolah yang berbudaya, ya kita harus buka, kita paksa. Ada terkenal sekolah Katolik adalah disiplin, maka ya kontrolnya itu kita pegang. Ya, kita pegang kontrolnya itu, tapi kan ini sekolah yang berdisiplin. Kalau ada masuk yang lain-lain, apapun ceritanya, kita tetap menjadi sekolah yang disiplin. Itu yang pertama. Oke, baik, Bapak, Ibu. Ini saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun, ya, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodratnya setinggi-tingginya bisa dipakai di manusia, di masyarakat, bisa juga dia sebagai manusia seutuhnya. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun, bukan menuntut. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu menuntut, bukan menuntut. Kau harus bisa begini, kau harus bisa menari, kau harus bisa ini, paksa namanya. Kita menuntut di sini. Anak itu bagaimana?
agar memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, karena setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing. Salah satunya, siapa itu yang main drum itu? Si Markus, kelas 12 IPS. Kalau dalam akademik dia nggak mampu, kok kita paksa tuh dalam mampu. Tapi kodratnya, memang dia kodratnya itu sebagai pemain musik. Ya sudah, kita berikan kemerdekaan setinggi-tingginya kepada dia. Pak, bagaimana Pak dengan konteksnya akademik? Bagaimana nanti kalau kayak gini? Nah, ini dia. Kita bisa memperbaiki tingkah lakunya dengan cara kita, tapi bukan dengan cara paksaan. Ini menurut dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup? Kepalan tangan kita bergantung kepada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Perlu nggak kita ini? Atau kita nggak sama-sama perlu ini? Ya udah buka saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam pembelajaran kita di kelas, kita yang memegang kontrolnya, bukan anak. Kalau kita yang namanya membuat anak malas, maka anak akan malas. Kalau kita membuat anak yang namanya akan giat, maka anak akan giat. Nah, di sini paradigma kontrolnya itu, yang pertama itu mengontrol murid. Bahwa kritik, ya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, membuat rasa bersalah bagaimana ya? Ini sudah saya lakukan pernah. Sewaktu siapa itu namanya siswa kita ini? Ya, dia yang nggak masuk di kelas 10 siapa tuh? Sondang. Dia masuk, saya buat restitusi namanya ya. Akhirnya dia merasa bersalah, dia merasa dirinya aku salah. Maka bagaimana cara memperbaikinya? Baru bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa, siswa kita orang dewasa, jadi dia bisa maksa apa yang dipikirkan sendiri. Jangan sampai bertabrakan dengan kita. Ya udah, tak mau aku kayak gini, aku tak mau. Akhirnya hancur. Dia nggak mau belajar sama kita, tapi kita paksa. Nah, yang tadi kita menuntun sampai mencari kodratnya yang mana gitu. Apa sih yang kemampuan dia? Itu ya, untuk paradigma ilusi kontrolnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Susah nggak? Susah nggak? Untuk paradigma stimulus respon kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang lain agar sesuai dengan pandangan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Dunia anak kita ini dunia remaja. Tadi kita setuju bahwa kita guru bisa sebagai teman, ya kan? Maka kita di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan walaupun yang salah. Ada tujuannya. Ya, walaupun anak tidak kerja tugas, ada tujuannya. Apa? Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini respon. Sedangkan ini kontrolnya. Yang aturnya ini. Kan gitu. Saya bisa mengontrol orang lain tidak bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jangan harapkan kita bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dalam konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang kita kontrol? Kita kasih, nanti aku berteman dengan dia makin bagus. Kalau nggak kita kasih, ya aku nanti sama dia akan lebih renggang gitu. Mana sih yang bagus? Itu kontrolnya. Model berpikir menang kalah kalau yang respon. Sedangkan teori kontrol itu model berpikir kita menang sama menang. Jadi bagusan dikasih apa tadi? Bagusan. Kita respon kita tadi kan sini. Aku harus menang, iya kan? Sedangkan teori kontrolnya, aku udah ngerti kalau aku kasih ini dia senang, aku pun senang. Kenapa?
dia cuma memijat. Kita menang sama menang kok. Bukan untuk dia hanya mau melihat. Itu tadi. Konteksnya berarti harus tadi kita berpikir menang sama menang. Sampai dipaksa, sampai diapain pun, ya karena respon kita, ini punya aku, nggak mau aku, kata Ibu Pepe. Ya, apa Ibu kasih? Untuk apa? Nah, kita harus bisa kontrol diri kita sendiri. Bagaimana? Nah, kalau seandainya begini, Pak Joy, kalau seandainya di kelas itu, Bapak sampai ketiga kali pun membahas satu masalah ini, satu materi kita, tak juga. Bagaimana diri kontrol itu Allah? Yang mana? Iya. Atau boleh sendiri. Ini 3 kali pertemuan nggak juga tuntas di materi. Bagaimana? Tadi kita paradigma Diantara tadi bahwa anak itu dituntun, bukan dituntut. Ya Mak, Bapak mau. Mungkin yang poin kelima Pak. Kelima. Kolaborasi dan menciptakan Iya. Bagus, tentang itu apa? Tuh, bagus. Ya, kita bisa berkolaborasi. Jangan hak kita aja kita ngajak. Mungkin kita nggak mampu, dia nggak mau. Tetapi apa? Kawannya tutor sebaya bisa. Kita udah habis waktu, ya kan? Udah gini. Kau saya gabungkan dengan orang yang pintar. Kalian kolaborasi. Akhirnya dia dulu. Itu cara kontrol kita. Bukan karena respon kita. Respon kita dia harus bisa. Kita nggak bisa maksa. Oke? Inilah dia siapa sungguhnya yang memiliki kontrol, kita atau orang, diri kita ya sendiri, atau karena hasrat kita gitu. Ya, next berikutnya. Sekarang apa makna disiplin? Di sini, disiplin itu artinya belajar, ya disiplina. Makna dari kata ini berkorelasi dengan disiplin dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang akan dihargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu, saya nyalakan dia, yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya kan? Untuk mendapatkan kepatuhan. Kau harus gini, kau harus gini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang tujuannya mulia. Ingat, disiplin kita ini hanya untuk kepatuhan, bukan untuk merasa nyaman. Kita bisa aja ikuti peraturan, tapi kita gak nyaman. Ya kan mulia? Iya. Ke perpustakaan seperti ini, tapi gak nyaman, gak di hati kita. Nah, kita harus refleksi, kita harus kontrol diri. Ini tugasku atau tidak? Kan gitu kan? Ini benar tugasku atau enggak? Kalau ini bukan tugasku, aku disuruh seperti ini. Nah aku nih yang bagaimana? Tadi kita udah bicara kontrol diri atau respon. Respon itu nafsu kita. Nafsu kita, enggak. Alah, nggak ada apa-apa sekolah, udah nggak apa-apa. Aku di sini aja gitu. Kan gitu. Kita bicara respon atau kontrol. Itu dia ya. Maka bicara kepatuhankah untuk disiplin itu, atau memang kita membuat disiplin itu untuk nyaman kita? Oh nyamannya Pak, nggak ditegur dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Kita melakukan itu memang kita tahu, kita kontrol diri, itu kerjaan saya. Ya kan? Kita masuk tepat waktu ke kelas juga itu kontrol diri. Ya memang pembelajaran kita dalam RPP kita sudah tahu 45 menit, 2 kali 45. Ini dari mulai awal sampai yang namanya terakhir kita sudah jelas di situ waktu-waktunya. Kalau kita terlambat aja sampai setengah jam aja nggak akan mungkin lagi pembelajaran dapat dilakukan, kan gitu kan? Next. Jadi di sini ada kemampuan memerintah diri sendiri dan dapat menguasai dirinya. Tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Saya seringkali seperti itu. Saya suka dengan nyaman saya, tapi saya kerjakan apa yang saya kerjakan. Benar? Saya orangnya seperti itu, ya. Saya bukan karena ketakutan. Kepala sekolah nggak ada kemarin atau 1 bulan seperti itu. Saya bukan masalah ketakutan. Ya kerjaan saya ini, ya saya kerja ini. Ada guru-guru nggak datang, saya lakukan yang namanya langsung, wah kok gini. Saya nggak bicara untuk masalah kepatuhan, untuk disiplinnya, tapi
kontrol diri. Ya aku harus ini. Saya pernah melakukan itu juga. Jadi jangan sok-sok suci saya kan gitu. Itu. Nah, Ibu Grace bertanya, bisakah seperti ini Pak mengerti? Ya itu kan kontrol diri. Kan gitu. Kok pertanyaan kata bisa atau tidak? Itu kan kontrol diri kita. Kita respon atau kontrol? Itu antara dua di situ. Ya. Nah ini biasanya banyak refleksi diri di sini ya. Oke, ingat, tanggung jawab tanpa ada perintah orang lain. Jangan gara-gara kalau sekolah sini kita lakukan, kita ambil ini, maka terjadilah bahasa cari muka. Iya kan? Terjadi seperti itu. Balas tidak. Kita nyaman nggak yang kita lakukan itu? Ada yang nyaman nggak kalau disuruh yang namanya Pak ini Pak, apa barang-barang ini, cek barang-barang ini, nyaman nggak? Nyaman nggak Pak? Jujur. Mencek kemarin tuh yang untuk apa? Melabel-label, nyaman nggak? Selama bisa saya kerjakan, saya nyaman kan. Nyaman ya, bukan karena perintah kan, tapi karena ini butuh. Sekolah butuh ini. Datang yang namanya ini, ya saya sampai sore sini nyaman. Kenapa? Ini bukan karena perintah, kawanin, bukan. Tapi karena ini butuh. Ini sekolah kita, bukan sekolah orang lain. Ya kita di sini gitu. Ibu Grace sampai sore-sore, tiap hari pulang sore-sore, dia masih lajar kan gitu. Kalau dia udah rumah tangga, bagaimana? Nah itu nyaman kita gitu. Pak Alek juga seperti OSIS diginikan semua dan sebagainya. Karena nyaman ya Pak ya. Nyaman ya. Bapak berarti sudah mengontrol diri. Karena kenyamanan, bukan karena kepatuhan. Ya, kalau kepatuhan itu kita respon, bukan kita kontrol diri kita. Nah, akhirnya Bapak bisa bedakan. Oke, kerjaan sekolah sudah saya kerjakan, bukan karena kepatuhan, tapi memang ini keharusan saya. Tapi juga di rumah saya pikirkan juga. Kapan waktuku di rumah? Ibu udah mandi dengan jauhnya sebagainya. Ya, aku harus pulang. Hari ini harus pulang. Kan kenapa? Bukan karena wah besok masuk ibu apa ini? Ibu kan merasa tugas saya sudah saya selesaikan, tidak ada yang tertinggal. Saya minta izin, kan gitu. Karena dua-dua sudah saya pakai. Saya sudah jalankan sekolah, saya sudah jalankan apa? Bukan karena kepatuhan, tapi karena tugas. Kan gitu ya? Itu dia yang kita diminta di sini. Baik. Nah, jadi semuanya nilai-nilai ini ya masuklah kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, dan bergotong royong serta kreatif. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita lihat. Ada teori motivasi perilaku manusia. Semua yang saya ngomongkan ini untuk budaya positif kita ya. Pelan-pelan kita ngerti. Oh, tadi kontrol diri dengan respon mana yang besar. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu memotivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itulah tujuan disiplin positif. Kalau ini kan semuanya untuk kepribadian, kan gitu. Ini baru tujuan disiplin. Untuk menghargai diri sendiri loh kita hargai. Dia pernah bilang, wah, aku sampai anak udah kuliah dan sebagainya. Ini kan jawabannya. Menghargai diri sendiri. Mana yang menurut kita penting di sini. Maka apapun ceritanya positiflah kita lakukan di sekolah. Bukan bersungut-sungut. Ya kan Pak Ridwan? Tidak. Kita mau ulang tahun 40 tahun ini. Sekarang kita nih bersungut-sungut atau bagaimana? Ini gara-gara ini harus diginikan. Maka saya bilang jangan pernah ada dipaksakan gara-gara program. Ya, tapi bagaimana nyamannya sekolah kita ini? Pasti ujungnya nanti Bapak Ibu. Sekolah kita dicintai. Iya, bukan karena peraturan ya gitu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dia. Next, ini kebutuhan manusia. Ya, cinta kasih diterima oleh orang lain, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ini yang dibutuhkan oleh manusia. Ada di sekolah kita ini yang enggak
diterima oleh orang lain bermusuhan. Itu pernah kami restitusi yang kemarin ya, Ibu Lia ya. Kami restitusi yang masuk kepala sekolah. Ini dia merasa diterima oleh semua elemen. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Next. Di sini ada contoh. Ibu Adi, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kalau saya tanya, apa yang bisa Ibu Grace lakukan, Bu Grace? Ibu memberikan pengertian pada si Agus, dipanggil, nah, nggak boleh gitu, itu salah, iya kan? Oke. Terus, jika ada apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus? Menurut kita, apa sih alasan Agus melakukan itu? Mamanya nggak masak, nggak bisa Mamanya nggak masak, mungkin itu feeling kita, itu hipotesa kita kan. Mamanya nggak masak dan sebagainya. Apa sih alasan kita kasih itu? Tanya dulu, kenapa dia seperti itu? Datang aduan teman-teman satu kelas. Wah, si Agus kayak gini, bu, kayak gini lah dia, Bu. Nah, itu dia. Apa yang Anda akan lakukan? Langsung kan, Agus, kamu berdiri sekarang di depan kelas sampai pulang nanti. Atau kira-kira kita mikir nggak? Kenapa sih Agus melakukan itu? Kan gitu ya. Ini konteksnya. Apabila jawaban kita tadi Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, maka dia lakukan itu. Manusia itu bertahan hidup. Dia lapar, gak mungkin tanya. Ya caranya kayak gitu, jadi nakal gitu. Apalagi jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya ada cinta kasih, kurang perhatian. Jadi anak kita kadang sini banyak kali tingkahnya itu yang kita harus respon. Termasuk dari semua saya. Iya, kurang perhatian. Bukan karena dia karena lapar, tapi ya supaya diperhatikan, biar ada yang menegur dia. Apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut menurut dia, kebutuhannya adalah penguasaan, kemampuan. Iya kan, aku yang paling jago di sini, di kelas ini. Kebutuhannya itu. Apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya, selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah free, kebebasan. Aku mau apa yang mau uang. Free. Inilah manusia tadi. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja, dia ingin menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal, kebutuhannya adalah happy, kesenangan aja. Nah, kita harus lihat kebutuhan manusia itu, siswa kita, dia butuh apa? Nah, itu yang kita obati. Boleh kita bicarakan pada orang tua kan gitu kan. Bu, ini kayak gini loh gitu. Iya kan? Kita bertanya dengan si Agus. Nah, ini posisi kontrol dulu. Penghukum, kita kan penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Ini posisi kontrol dulu. Ya, di mana kita sekarang berada? Ibu apa? Di mana Ibu sekarang? Dari posisi kontrol ini di mana? Pada siswa. Yang Ibu lakukan? Iya, di mana Ibu? Yang ketiga, sebagai teman. Berarti siswa sama Ibu merasa teman gitu ya. Ibu lihat? Yang ketiga, Pak Alek di mana sekarang posisinya? Saya Nomor 4 sudah memantau, udah memantau ya. Ini gimana anak ini gimana ini? Ibu Grace dari mana? Ya satu, di posisi mana ya? Ini posisi guru. Dari mana ya? Manajer, ya dia ngatur. Men, dari mana? Kalau bisa milih dua, antara saya masih di antara 2 dan 3. 2 dan 3 pembuat rasa bersalah ya, baru sebagai teman. Mereka saya buat dulu yang melakukan itu salah loh, dari sisi ini. Makanya saya harus seperti ini. Jadi,
merasa dulu dia, oh kenapa aku seperti ini, kenapa dia melakukan itu, dia Baik, harus baik. tahu dulu dirinya begitu. Membuat bersalah ya, akhirnya dia ngerti kesalahannya ya. Iya. Baik. Ibu Damani, di mana posisinya sekarang? Kalau saya pemantau, Di pemantau. Apa yang ibu pantau ini? mengamati apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ya? Kemudian saya memberikan strategi apa yang harus mereka lakukan agar tidak terulang lagi. Gitu ya. Baik, Pak Enggolan di posisi mana ini? Pendekatan sebagai teman. Pendekatan sebagai teman, ya. Di sini pendekatan sebagai teman ya, bahwa semua anak-anak itu teman kita. Pak Joy Saya rasa juga saya masih sebagai teman Pak. sebagai teman ya. Iya. Belum cuma satu yang sebagai manajer ya. Teman dan bayang yang mengikuti. Tidak Bapak Ibu, seluruhnya kita harus ada di sini. Ini kita yang atur, kita yang ngontrol. Sampai semua di situ. Ya, guru yang baik itu bisa menjadi. Karena manajer itu biasanya kepala sekolah. Iya, kita bisa bukan masalah dalam memimpin sekolahnya, mimpin siswa kita sebagai pemimpin pembelajaran. Ya kan? Kalau kita hanya mantau anak-anak ini kayak gini, jadi aja teman dan sebagainya, kita belum tahu bagaimana kita mengaturnya Karena strateginya. bahasanya 5 posisi kontrol dulu. Iya. Dan pendekatan siswa yang seperti siaga. Iya. Perlu pendekatan sebagai teman. Apa masalahmu? Apa tujuan? Tanya permasalahan sebenarnya. Berarti Nah, posisi manajer ini sudah merangkum semua posisi yang keempat ini ya. Iya. Nanti kita akan coba di restitusinya. Nanti akan ada di restitusi nanti. Ya, jawabannya ya. Baik, ini dia. Ada formula ya di sini ya. Nampak ya? Ini. Di kalimat ini, nampak ya? Nah, kalau penghukum di sini, contohnya di sini, ya, dia itu mengkritik, menyakiti, membuat bersalah itu, ya kita mengapai orang, jadi membuat orang itu mengakui kesalahan dia, baru teman itu membuat dia seakan-akan, ya, rekan kita gitu. Pemantau itu menghitung dan mengukur sampai di mana. Sedangkan di manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baru kita dapat mengumpulkan. Siapus tadi kan kita tanya dulu, bukan langsung kita sebagai penghukum di situ. Kan itu kita ya. Nah, next pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Itu dia. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sudah kejas, sudah menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu mantap. Kan gitu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kita membuat anak menjadi mandiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Mana yang kita lakukan? Kan gitu. Dari posisi kontrol 5, posisi kontrol ini kita gimana gitu? Apa yang sering kita katakan kepada anak? Kan gitu. Makanya saya bilang tadi, nih, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer itu. Ya. Mau di mana kita? Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau, motivasi kan gitu. Ayolah, lakukan ini demi bapak ibu. Berarti itu jadi teman. Next, oke. Budaya positif itu lingkungan positif, keyakinan kelas, baru ini pengaturan kelas. Tadi sudah saya praktekkan di kelas 12 IPA dan kelas MED sudah ada mereka yang namanya keyakinan kelas mereka yang baru mereka buat. Di kelas ini bagaimana untuk menciptakan budaya positif. Di kelas 12 IPA tadi sudah saya praktekkan dan langsung dengan baik, bagus mereka situ. Nah, sekarang ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati, yang menyepakati seluruh kelas, ya. Ini kepada wali kelas ya. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsiknya ya. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Bagaimana caranya Pak?
Nanti kita contohkan sini sebentar sedikit aja di sini ya. Nah, yang pertama, keyakinan kelas harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya tidak boleh ini, tidak boleh ini gitu. Mereka butuh apa? Mereka butuh apa di kelas ini? Ya, apa yang mereka rasakan itu abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal untuk umum. Keyakinan kelas itu sebenarnya dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan banyak kali. Kayak kita peraturan kita banyak kan berapa banyak ya. Jangan ini semua gitu ya. Semua warga kelas sebaiknya ikut kontribusi dalam membuat kegiatan itu. Ya. Baru bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu setelah dilakukan. Kalau saya nikah secara spontan, keyakinan sekolah kita untuk menciptakan budaya positif harus apa? Kita harus abstrak yang universal. Apa yang kurang di sini? Apa yang kurang? Mau jadikan positif aja langsung. Harus apa di sini? Gitu. Apa yang kurang di sini? Kehadiran belum disiplin. Berarti kekompakan ya, harus ya, supaya sama-sama kita berdoa pagi semuanya seperti itu. Thank you, Ibu Damari, apa yang kurang di sini? Selama Ibu di sini, Motivasi terhadap siswa masih kurang motivasi siswa ya. Kita Bapak Ibu guru nih ya. Lalu kita bisa kolaborasi gitu ya. Seharusnya dalam pembelajaran itu kita memberikan waktu sedikit untuk memberikan motivasi kepada siswa agar semangat belajar mereka. Memberikan motivasi kepada siswa ya untuk meningkatnya belajar mereka. Terima kasih, bagus. Berarti keluar semua kan? Apa yang kurang UPB di sekolah kita ini untuk budaya positif kita? Boleh sebagai kita rekan, boleh sebagai kita universal, silakan. Apa yang kurang? Kekompakan, jalin kerjasama ya, belum ada, belum terlalu ya. Wow, keluar semua, kan keluar semua kan? Nah itu ditulis ke siswa. Ini apa? Kurang apa kalian masalahkan di sekolah? Tadi di IPA, budi yang pertama, top skornya budi. Penghargaan, menghargai orang asal bicara. Kalau dia adalah tidak orang yang manusia bintang, DJI itu pencurian, ketidakpasan percayaan, meninggalkan barang di dalam kelas. Nah itu apa jadi positif yang mau kita buat? Apa yang mau kita lakukan? Sama-sama melakukan restitusi, melakukan keyakinan kelas ini. Ya. Contoh, Israel keluar semua, biar nyaman semua. Ketua kelas harus bertindak di situ dan sebagainya. Bully dan kondisinya saling menghargai, itu manusia. Ya, bukan ada urutan-urutan kasta-kasta. Kita sama-sama siswa. Sudah tertera peraturan kelas itu ada 6 enggak banyak. Hanya 6 mereka lakukan dan mereka sudah bahagia. Ini Pak yang perlu. Memang inilah yang kami perlukan di kelas ini. Selesai. Sudah ada kata mereka dilakukan di media pakai bahasa Inggris ya gitu ya. Nah itu jangan gitu. Nah apa yang mereka rasakan kita belum tahu. Itu kan kita yang mau karena peraturan. Tapi yang apa yang mereka inginkan kita nggak tahu. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka yang sekarang yang melakukan yang merasakan gitu kan dalam kelas itu. Kita kan sekali masuk sana. Ya kita tahu ya jangan terlalu masuk kelas itu udah biasa. Apa yang mereka buat nyaman supaya mereka nggak terlalu masuk kelas? Kantinnya Pak, contohnya kan gitu kan, jangan kantinnya jauh kali atau misalnya jangan lagi. Nah itu maunya apa? Nah ini kan kita bawa ke meja rapat, kan gitu. Ini loh yang terjadi supaya rasa nyaman. Oh Pak, berarti kita ngikutin siswa aja. Diajar Dewantara tadi setinggi-tingginya untuk menemukan kodratnya. Itu dia. Ya, next. Ini selalu peraturannya selalu kembalikan ke waktu. Keyakinan kita tanggung jawab. Ya kan? Kalian harus tanggung jawab semua. Jangan hanya buku aja. Tapi tanggung jawab ikat dan sebagainya. Kan gitu kan? Harus bertanggung jawab. Simpel. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Itu menghormati.
Ya kan? Hormati sesamamu di kelas. Hadir sekolah tepat waktu, itu menghormati orang lain. Komitmen terhadap tujuannya. Tuh, ini kepada ibu bapak wali kelas ya, bisa dibuat kayak kelas nanti di kelas masing-masing. Dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan. Ya kan? Menghormati orang lain. Hargai ya, ini manusia loh. Jangan kau pukul, sama. Keselamatan. Kita manusia harus saling jaga keselamatan kita masing-masing. Dilarang menggunakan rokok, kesehatan. Yang merokok, kesehatan. Orang harus sehat. Jadi kalau yang udah gini-gini berarti nggak sehat, udah melanggar peraturan sekolah kan gitu, peraturan kelas, keyakinan kelas. Bu, ini bu ketahuan merokok kayak gini-gini, ini loh. Jaga kesehatan. Bukan karena apa? Sehat kan? Untuk sehat supaya dia merokok gitu. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Contohnya mau permisi, sombong permisi gitu. Menghormati. Gunakan ini yang dulu nih, sama. Jangan dari koridor kelas, itu kan untuk keselamatan. Banyak lagi Bapak Ibu, bukan ini aja. Kita mau mana tujuannya? Kan gitu. Ini dia keyakinan kelas yang dituju. Ini peraturan. Itu dia. Oke, next. Bagaimana membuatnya? Nah, ini dia. Itu tadi yang membuatnya ya. Udah tahu ya cara membuatnya ya. Tadi Bapak Ibu ya. Nanti di kelas Bapak Ibu wali kelas bisa membuat. Ini sekarang kita memperbaiki kesalahan. Udah salah kali ini Pak di kelas ini Pak. Bagaimana? Ini dia. Restitusi, segitiga restitusi. Prosesnya memperbaiki kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Itu melalui restitusi yang dapat dilakukan guru adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan memberikan penawaran bukan paksaan. Kita tawar. Kalau lakukan ini gimana? Bisa nggak? Gitu ya. Ini dia melalui instruksinya. Next. Ini segitiganya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Di sini validasi. Validasi tindakan yang salah. Kita tanya. Jangan langsung kok salah. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Iya kan? Kita jangan ngejudge murid gitu. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang dibutuhkan? Itu tindakan validasi. Validasi. Nanti kalau ada siswa bermasalah seperti itu, ya jangan langsung ngejudge gitu. Baru menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan langsung kita mikirkan, kok kau yang salah gitu. Aku pun pernah salah. Kan gitu. Saya pun pernah salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi dia gak akan tersudutkan. Itu di restitusinya. Baru bagaimana menyatakan keyakinannya, ini mau memperbaikinya. Nilai apa yang telah kita sepakati waktu di kelas itu? Oh, jangan perokok, kesehatan. Perokok ini sehat nggak? Enggak. Ya udah salah dia. Itu dia menyatakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kalian lakukan kayak gini, ini dia segitiga restitusi. Ini contoh-contoh pertanyaannya. Saya sudah lakukan itu kemarin. Kondisinya di berapa ya? Sekali lagi, ini terakhir restitusi. Saya sudah lakukannya itu di sini. Menjadi 4. Ini apa itu? Kesempatan yang apa ini? Bluetooth mode. Connected.
kelas kedua aja ya. Pada hari Kamis pada biologi, saya coba rangka ini rekayasanya ya. Sedang mencatat dinding, seperti ini sih, sedang mencatat dinding ini. Nah, dia datang. Terus stabilkan di tas. Dulu. Bapak Martinus, Bapak sengaja manggilkan untuk kantor hari ini karena Bapak benar dari Bapak wali kelas bahwa Ini kami aja rekayasa. kedapatan sedang mencoret-coret di kelas ya. Jadi sudah tadi Bapak wali kelas sudah berbicara kepada Bapak. Nah sekarang Bapak mau sedikit bertanya kepada saya. Tanyakan alasan itu kenapa? Saya masuk di itu karena beliau inspirasi saya, karena kan lebih dewasa lagi kok dia. Di kelas itu digunakan untuk meluapkan inspirasinya ya. Tahu sebenarnya kalau mencoret di kelas itu bagus ya. Ya bagus ya. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya sih Pak, kalau saya yang mengenai inspirasi saya harus membeli kanvas, Itu kan berarti Orang dia supaya tahu ya. apa yang salah dia. Ini semua memang orang pasti ya pernah melakukan kesalahan iya karena kamu melakukan Kerjanya semua kelas salah. dan akhirnya menjadi kelas yang kotor gitu ya. Jadi alasan kamu untuk yang namanya harus dinding sih yang harus dicoret itu Tempat yang salah. alasan saya itu supaya gambar saya bisa dilihat orang bukan udah bagus. karena pengen diperhatian itu. Supaya kamu dilihat orang bisa menggambar tulisan yang indah dan orang-orang melihat oh ini bisa si Martinus ini mampu nih menggambar gitu ya. Tapi menurut kamu tempatnya pas enggak gitu ya? Tidak pas ya. Kan kita punya manual ini kan. Nah mungkin nanti bisa dibuatkan di dalam sebuah tadi yang kamu bilang itu ada kanvas ya atau gambar, terus kamu lukis dengan baik, terus ditempatkan di majalah ini dan akhirnya semua orang bisa melihat kamu tuh bisa lukis gitu ya. Jadi kalau seperti ini bagaimana menurut kelas ini ya Pak si Martinus ini langkah-langkah yang apa? Kalau seharusnya punya suatu hobi melukis dan sebagainya apa yang harus kita lakukan? kita suruh dia berpikir. Menurut saya juga langkah-langkah yang bagus kalau kita menginspirasi atau memberikan gambar itu yang pertama dikerjakan akarnya gitu. Saya jangan nggak ada merugikan sekolah gitu, sudah kita lakukan. Mungkin Terus melakukannya di mana? yang tadi Pak kalau nggak di rumah ya ke sekolah lalu nambah nya dengan tes tempatnya untuk membuatkan apamu hobimu itu diminta. untuk tempat kita melakukan hobi kita juga ya mulai dari ini karena kan bisa dicatat kalau nggak gambar juga bikin video sendiri. Itu juga bisa kan? Nah kita buat ini dengan Canva kan gitu kan media Canva dan sebagainya. Ya baik, Bapak Ibu inilah dia caranya kita melakukan resolusinya ya. Baik, setelah sedikit lagi di sini baru inilah dia tahapan-tahapannya menstabilkan identitas, berbuat rasa tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga tidak pernah melakukan kesalahan. Kita juga menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik macam siapa yang salah. Dan tarik, saya bukan mencari siapa yang salah sebenarnya. Kamu berhak merasa begitu, gitu ya. Baru tahapan restitusinya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini dan ini. Bukan hanya menggambar ini, mungkin di ini bisa digambar ya kan gitu kan. Nah, tapi kita buat dia supaya oh iya, aku pasti dimaafkan gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa ini. Baru kamu patut bangga dirimu punya talenta seperti menggambar tersebut. Ya, itu untuk tahapan segitiga restitusinya. Menanyakan yakinan apa yang kita percaya di kelas itu. Kita sudah melakukan apa? Oh, nggak boleh jojok dinding, berarti menghargai dan sebagainya. Ya udah, kita keluar, kita salah gitu. Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal yang sudah kita sepakati kemarin? Kamu mau jadi orang seperti apa nantinya? Itulah dia di dalam konteksnya segitiga restitusi.
Nah sekarang Bapak Ibu, ini terakhir refleksinya. Perasaan saat ini adalah setelah mendapatkan materi ini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, perasaan saat ini yang Bapak Ibu rasakan setelah mendapatkan materi apa? Pak Jen, silakan. Perasaan yang saya dapat pada refleksi kali ini Pak, saya lebih terupgrade rasanya, pola pikir dan sedikit mendapat motivasi dari teman-teman Bapak. Baik, artinya terupdate. Oh ini loh, baru bisa merefleksikan waktu selama saya di kelas atau di sekolah kayak gini. Wah, harusnya seperti ini. Baik, terima kasih ulang untuk Pak Joy. Ya, setelah mengikuti materi pembahasan diskusi ini, saya jadi paham apa, Mem? Paham apa, Mem, di sini setelah mengikuti ini? Apa yang Mem paham? Saya lebih memahami bahwa seharusnya guru itu tidak tidak egois dan hanya patuh pada apa yang guru katakan, tetapi lebih berkolaborasi dengan mereka. Iya. Baik, berarti guru itu bisa mengontrol diri ya. Ya, mengontrol diri bukan dengan hanya apa kita saja, nafsu kita aja, tapi kita bisa mengontrol diri apa sih pada siswa ini. Karena siswa ini adalah suatu order yang sedikit harus diangkat gitu ya. Next, target apa yang mau dilakukan untuk penyelesaian ini? Saya minta pada Bu Damani, apa targetnya setelah ini, Bu? Bagaimana kondisi dan tingkah laku siswa untuk perbaikan. Ya, biar pendengar gitu. Ya, jadi target saya selanjutnya adalah saya bisa memanage kondisi siswa agar lebih baik ke depan mengenai perilaku maupun tindakan-tindakan yang dilakukan dan termasuk juga dalam pembelajaran di sekolah. Baik, ada tindakan lanjutan ya, tindakan lanjutan yang bakal dilakukan oleh Ibu nanti dalam pembelajaran di sekolah. Kalau kepada wali kelas, Ibu Dia, apa yang bisa Ibu lakukan? Apakah Ibu akan membuat keyakinan kelas kembali dan sebagainya? Ya, saya mau membuat keyakinan kepada siswa supaya bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi ke depannya daripada yang sebelumnya. Itu target saya yang akan saya lakukan untuk ke depannya. Baik. Ya, terima kasih karena di kelas Ibu Dia juga hampir banyak ya sudah ya ada beberapa permasalahan. Nah, kalau Ibu sudah bisa melakukan keyakinan kelas ini, mencoba merangkumnya bersama dengan kelas, mungkin ini bahkan bisa kurang. Ya, karena kita sudah melanggar ini, Ini kan yang sama-sama kita minta, sama-sama kita buat. Bukan masalah tentang perlu sekolah, ini adalah keyakinan kelas kita. Kelas kita mau jadi apa, mau dibawa kemana, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, jadi demikianlah untuk diseminasi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Terima untuk kita semua. Terima kasih. Saya Profesor Osir, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tanjung Balai. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata saya yang mungkin dalam penyampaian yang dapat menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore dan salam bahagia. Terima kasih. Baik. Baik, selamat sore, saya Joy Markus Sitinjak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Tumpal Oktavianus Samosir yang telah mengajak kami guru-guru SMA Tritunggal di acara diseminasi budaya positif sekolah. Di sini Pak, kami sudah mengikuti tadi mulai dari awal sampai akhir, banyak sekali pelajaran yang kami dapat. Mulai dari budaya positif, metode-metode dan pendekatan yang boleh kita lakukan terhadap pendekatan menyelesaikan dan memberi solusi terhadap masalah siswa di dalam sekolah maupun di dalam pembelajaran.
Sekali lagi terima kasih Pak, terima kasih. Jaya. Terima kasih untuk Bapak Tumpal Octavianus Samosir SPD atas materi yang telah diberikan hari ini, yaitu materinya tentang diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya suka dengan materi keyakinan kelas dan saya akan berusaha untuk kedepannya menerapkan materi ini di kelas saya. Untuk Bapak Tumpal, semangat terus. Terima kasih buat Bapak Tumpal Octavianus Samosir SPD yang telah memberikan materi tentang diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga materi yang telah dijelaskan oleh Bapak dapat diimplementasikan di sekolah kita ini. Untuk Pak Tumpal, semoga maju terus dan semangat. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yusuf dari kelas 12 Sains. Di sini saya berterima kasih yang pertama kepada Bapak Desa Master karena telah memberikan pembelajaran tentang keyakinan di kelas. Nah, keyakinan di kelas ini sudah kami peroleh dengan cara membuat kesepakatan kelas yang dimana ada menghargai antar siswa, bertanggung jawab, dan saling berbagi. Di sini saya berterima kasih karena berkat kesepakatan kelas kami kelas 12 Sains akan saling lebih menghargai lagi, dan semoga pembelajaran materi yang diajarkan Bapak ini dapat kami terima. Sekian dari saya, terima kasih.